Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita bisa melanjutkan kembali materi yang tertinggal setelah 3 minggu ya. Setelah PTS kita tidak melanjutkan materi yang ada di buku paket. Mudah-mudahan juga Allah memberikan kepahaman kepada kita untuk lebih mudah dan lebih memahami pelajaran bahasa Arab yang akan kita pelajari pagi ini. Terdengar jelas ya, mudah-mudahan suara Ustazah bisa terdengar jelas dan enak untuk dipahami. Masih sama tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh kata benda atau kalimat yang diawali oleh isim. Nah, ini kita masih di bagian awal ini. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah, kita masih di bagian awal yaitu domir ad-domairul munfasilah atau kata ganti nama orang. Ada berapa jumlahnya? Ada 14. Huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Itu yang dinamakan sebagai domairul munfasilah. Nah, kemarin kita sudah mempelajari jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madi, lazim dan muta'addi. Ya, kemarin kita sudah mempelajari yang fi'il madi, yang lazim dan muta'addi. Sekarang kita lanjut yang kedua, fi'il bukan. Sekarang kita lanjutnya yang bagian ini, tetap fi'il madi tapi muta'addi. Yang kita pelajari kemarin yang lazim-lazim semua. Kemarin itu fi'il madi lazim sama fi'il mudhari lazim. Sekarang fi'il madi muta'addi yang kita pelajari dan minggu depan fi'il mudhari muta'addi. Nah, dari judul ya, kita lihat lagi dari judul. Supaya kalian juga bisa menganalisis judul-judul yang ada di buku Mustakili. Judul-judul yang ada di Mustakil itu penggambaran keseluruhan isi dari rumus kalimat yang sedang dipelajari. Jadi nanti misalkan kita lihat dari judulnya aja itu sudah kelihatan yang mana-mana aja gitu kan ya. Judul yang kita pelajari hari ini adalah pengembangan jumlah ismiyah. Berarti pengembangan jumlah ismiyah yang tadi itu ya, yang ada lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah itu. Tapi diawali domir munfasil. Berarti jumlah ismiyah itu kata pertamanya adalah domir munfasil. Apa itu domir munfasil? Yang tadi Ustazah sebutkan, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, itu adalah domir-domir munfasil. Berarti jumlah ismiyah itu diawali oleh salah satu dari ke-14 kata tersebut. Bisa huwa, bisa huma, pokoknya salah satu di antara ke-14-nya. Dengan khobar, berarti dengan khobar, dengan penjelasnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Berarti khobarnya bentuknya jumlah fi'liyah, berarti ada dua jumlah di sini. Jumlah ismiyah sebagai kalimat yang besarnya dan jumlah fi'liyah yang sebagai khobar dari jumlah ismiyah tersebut. Jumlah fi'liyah yang menjadi khobar dari jumlah ismiyah. Ya, bingung ya. Ceritanya gini ya. Kan ada jumlah ismiyah nih, besar betul. Yang namanya jumlah ismiyah pasti terdiri dari dua bentuk. Ada mubtada, ada khobar. Ya, Ustazah ulangin, dalam jumlah ismiyah minimal terdiri dari dua kata. Ada mubtada dan ada khobar.
Dan mubtada yang kita pelajari di sini adalah domir munfasil, karena tadi itu kan lafaz yang mengawali jumlah ismiyah itu adalah domir munfasil. Nah, berarti mubtada dari jumlah ismiyah yang kita pelajari ini adalah domir munfasil. Terus, khobarnya ternyata bukan satu kata. Khobarnya juga merupakan sebuah kalimat. Dan kalimatnya itu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Berarti ada kalimat di dalam kalimat gitu ya. Dan khobarnya berupa kalimat fi'liyah, kalimat yang diawali oleh kata kerja. Nah, kata kerjanya ini yang ada di dalam jumlah fi'liyah ini berupa fi'il, madi, muta'addi, atau kata kerja yang bermakna lampau dan dia membutuhkan objek. Muta'addi itu artinya dia membutuhkan objek ya, berarti ada maf'ul bih-nya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini rumusnya. Huwa, ini bahasa Indonesianya dulu ya. Dia satu laki-laki telah membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Panjang kalimatnya ya. Ini adalah kalimat yang harus kita terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dia satu laki-laki, huwa. Dia satu laki-laki, huwa. Dan huwa ini ada di atasnya mim panjang ke bawah, ini namanya mubtada. Namanya apa? Mubtada. Ini adalah sebuah kata yang berada di depan jumlah ismiyah, itu dinamakan mubtada. Kata-kata yang berada di depan jumlah ismiyah itu dinamakan mubtada. Kalau ada mubtada berarti ada khobarnya. Khobarnya yang mana? Ini ada ini adalah khobar. Khobarnya tadi apa? Jumlah fi'liyah yang diawali fi'il madi muta'addi. Berarti kata pertamanya adalah madi muta'addi. Qara'a, telah membaca. Telah membaca. Madi berarti lampau, sudah ada termasuk ya, telahnya berarti dia lampau. Terus muta'addi berarti membutuhkan objek. Membaca ini membutuhkan objek ya. Karena kalau membaca ya membaca apa? Harus ada yang dibaca. Kalau membaca tidak ada yang dibaca berarti bukan membaca namanya ya. Membaca itu harus ada yang dibaca. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah Al-Quran. Nah, ini adalah objeknya. Objek yang dia baca. Berarti karena dia adalah objek, berarti namanya ini maf'ul bih. Itu adalah bentuk bahasa Arab, nama bahasa Arabnya dari objek. Namanya adalah maf'ul bih. Disingkat ini mim sama fa, maf. Terus kita mau kasih sifat nih Al-Quran biar lebih memuliakan juga dengan nama-nama Al-Quran. Kita pilih Al-Quran yang mulia, atau bahasa Arabnya Al-Quran Al-Karim. Ini karena dia sifat, jadi harus ikut-ikut sama persis sama kata yang dia sifati. Yang mulia, siapa yang mulia? Yang mulia adalah Al-Qurannya. Al-Qurannya ada alif lam, ada tambahi gitu ya. Terus disamakan juga bentuk-bentuknya. Masih ingat nanti ya? Fi al-masjidi, di dalam masjid, al-kabir yang besar. Kita lanjut aja. Nanti di dalam akan lebih, yang di sini penjelasannya akan lebih dalam. Bisa ini ya. Sekarang kita masuk ke bagian isinya. Ia satu laki-laki, huwa. Sama ya, huwa. Qoro'a, telah membaca, ini bahasa Arabnya qoro'a. Telah membaca, bahasa Arabnya qoro'a. Al-Quran, bahasa Arabnya tetap Al-Quran. Yang mulia, karimun, di dalam fi masjid-masjid yang besar-besar. Terus
kita masuk ke langkah kedua, menjadikan kata-kata di atas ke dalam sesuai dengan struktur dan kedudukan dan juga posisinya. Huwa tadi apa? Mubtada. Nah, yang namanya mubtada itu berarti di depan. Gak usah dirubah, huwa tetap huwa. Qoro'a juga sama, gak usah dirubah karena udah sesuai, tetap qoro'a. Al-Qur'anu, nah ini yang dirubah. Al-Quran tadi jadi objek kan, jadi objek yang dia baca. Karena dia jadi objek, maka ciri-ciri dari objek adalah dia harus nasab. Kalau kalian bingung yang namanya nasab itu, biar Ustazah ulang lagi yang kemarin. Nasab itu ciri-cirinya adalah berharokat akhir fathah. Ya, Ustazah ulangi. Yang namanya objek atau maf'ul bih, dia wajib nasab, tidak boleh yang lain. Dia wajib nasab. Dan ciri-ciri dari nasab itu adalah berharokat akhir fathah. Berarti yang awalnya ini kita temukan di dalam buku Mufradat Al-Qur'anu, kita rubah harokat akhirnya jadi Al-Qur'an. Nah, ini adalah ciri-ciri dari maf'ul bih atau objek, karena Al-Quran kan jadi objek yang dia baca. Terus yang kedua, karimun, yang mulia. Yang ini adalah ciri-ciri bentuk dari sifat. Kalau sifat berarti harus sama persis dengan bentuk sebelumnya. Apa itu? Dari sisi ma'rifah dan nakirohnya. Kalau kalian lupa-lupa, saya ingatkan lagi maksud dari ma'rifah dan nakiroh. Ma'rifah itu artinya ada alif lam. Nakiroh tidak ada alif lam. Nah, Al-Qur'annya ada atau enggak? Ada alif lamnya, berarti dia dinamakan sebagai ma'rifah. Karena dia ma'rifah, maka karimnya juga harus ma'rifah. Jadi yang awalnya ada alif lam, maka kita tambahin juga alif lam. Yang pertama tadi ya. Yang kedua, harus juga sama persis dari sisi jumlahnya. Jumlah dalam bahasa Arab ada 1, 2, dan banyak, 3 atau lebih. Itu adalah jumlah-jumlah dalam bahasa Arab. Sekarang kita lihat Al-Quran yang dia baca berapa jumlahnya. Jumlahnya 1 aja ya, dia nggak baca banyak Al-Quran, tapi yang Al-Quran yang dia baca itu cuma 1. Berarti mulianya ini juga harus 1. Karimun ini sudah 1, berarti udah bener ya, nggak usah kita rubah lagi. Lalu yang ketiga, harus sama persis dari sisi morobnya atau harokat akhirnya, ya, harus sama persis dari sisi harokat akhirnya. Harokat akhirnya yang tadi kita rubah apa bentuknya? Fathah, karena dia objek ya, karena dia maf'ul bih. Maka karimnya juga kita rubah, harokat akhirnya menjadi fathah gitu ya. Apalagi ya? Oh, satu lagi. Yang terakhir, yang keempat, harus sama persis dari sisi jenis kelaminnya. Ya, berarti ada ma'rifah nakiroh dari jumlah, terus juga dari harokat akhirnya, dan terakhir dari sisi jenis kelaminnya. Bukan dari sisi jenis kelamin, yang namanya bahasa Arab itu pasti ada yang namanya mudzakkar dan mu'annas. Mudzakkar itu bisa disamakan sebagai laki-laki, mu'annas itu adalah perempuan. Ciri-cirinya kalau mudzakkar tidak ada tak marbutoh, kalau mu'annas ada tak marbutohnya gitu ya. Dilihat dari situnya aja yang paling mudah. Al-Quran ada tak marbutohnya enggak? Enggak ada. Berarti dia adalah bentuk dari mudzakkar atau laki-laki. Berarti karimnya juga harus mudzakkar, harus laki-laki juga. Nggak usah kita tambahi tak marbutoh. Berarti udah bener, begini aja nggak usah dirubah-rubah ya. Al-Qur'ana al-karimah. Fi tetap sama, nggak usah dirubah. Lalu masjid. Masjidun. Masjidun ini apa kedudukannya?
karena sebelumnya ada huruf jar, fi ya, fi kan huruf jar. Min ila an ala fi bi kadi itu berarti dia adalah salah satu dari huruf jar. Kalau di depannya ada huruf jar berarti kata setelahnya menjadi majrur. Ya, karena sebelumnya ada huruf jar berarti setelahnya, kata setelahnya ini menjadi majrur. Ciri-ciri majrur apa? Ciri-ciri majrur yang paling sering kita lihat itu adalah berharokat akhir kasroh. Sebenarnya sudah ada kita pelajari kemarin ya bentuk-bentuk perubahan itu. Tapi ciri utamanya itu adalah berharokat akhir kasroh. Terus coba kita lihat. Yang awalnya masjidun berarti kita rubah harokat akhirnya jadi kasroh. Karena dianya tertentu, kita tambahin aja alif lam biar lebih tertentu masjidnya yang mana. Fil masjidi gitu ya. Kabirun. Nah, ini ada terjemah yang berarti apa dia? Sifat. Masjid yang besar berarti sifatnya dari masjid. Masjidnya besar berarti besarnya itu sifat dari masjid. Berarti harus apa? Sama persis dengan kata masjid dalam apa tadi itu 4 hal. Ma'rifah nakirohnya atau alif lam atau tidaknya. Terus yang kedua dari sisi jumlahnya, masjidnya ada berapa? Ada 1, 2 atau banyak. Lalu yang ketiga dari sisi jenis kelaminnya, bentuknya ada tak marbutoh atau enggak. Yang keempat dari sisi harokat akhirnya atau mu'rabnya. Ketiga yang awal sudah sama persis ya, kita tambah alif lam, juga kita tambah alif lam, dia juga laki-laki, maka juga tidak perlu kita rubah. Terus dia juga masjidnya cuma 1, berarti juga tidak perlu kita rubah. Yang kita rubah apa? Adalah harokat akhirnya, karena awalnya kan kabirun nih. Karena masjidnya harokat akhirnya itu kasroh, maka sifatnya juga harus dikasih harokat akhir kasroh. Maka jadilah dia seperti ini. Ia satu laki-laki telah membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Bahasa Arabnya adalah huwa qara al-Qur'ana al-karima fil masjidil kabiri. Gitu ya. Nah, ini bentuk perubahan-perubahannya. Kan berapa tadi tuh? Domir munfasilah itu ad-domairul munfasilah itu jumlahnya ada 14. Jadi kalau misalkan kita rubah-rubah, dirubah juga ininya. Huwa qara'al Qur'anal karimah fil masjidil kabiri. Ini yang tadi. Kalau misalkan yang membaca Al-Quran itu ada 2 orang ustazah, 2 orang laki-laki. Maka berarti kalau 2 orang laki-laki bukan huwa, tapi jadinya huma gitu ya. Terus kata kerjanya kita juga menggunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua apa? Qoro'a, qoro'a. Yang qoro'a yang panjang. Nah, itu adalah bentuk kata kerja kedua. Berarti kita gunakan yang itu juga. Huma qoro'a al-Qur'ana al-karima fil masjidi al-kabiri. Kalau 3 orang, ustazah, berarti kita menggunakan domir yang ketiga dan kata kerja yang ketiga juga. Domir ketiga apa? Hum. Huwa, huma, hum. Yang ketiga kan. Terus kata kerja ketiga apa? Qoro'a, qoro'a, qoro'u. Nah, itu adalah bentuk kata kerja yang ketiga. Berarti jadinya hum qoro'u al-Qur'ana al-karima fil masjidi al-kabir. Gitu ya. Intinya kalau kita ngebuat kalimat itu begitu. Kalau misalkan nih kita mau nerjemahin di dalam soal itu kamu 1 orang laki-laki telah membaca Al-Quran yang mulia di dalam masjid yang besar. Sekarang kita cari dulu nih. Kamu 1 orang laki-laki itu adalah domir yang keberapa? Kamu 1 orang laki-laki itu adalah domir yang keberapa? Sekarang kita cari. Kamu 1 laki-laki bahasa Arabnya anta. Sekarang kita cari anta domir keberapa? Huwa,
huma, hum, hiya, huma, hunna, anta yang ketujuh. Ya, berarti anta itu adalah domir yang ketujuh. Otomatis kita menggunakan kata kerja yang ketujuh juga. Apa itu kata kerja yang ketujuh? Dari membaca qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at, qoro'ata, qoro'na, qoro'ta. Nah, yang ketujuh itu qoro'ta. Berarti anta qoro'ta, gitu ya. Sama yang lain juga begitu. Kita cari dulu domirnya ke berapa, baru gunakan kata kerja sesuai dengan jumlahnya. Kalau domirnya ke-8, kata kerjanya ke-8 juga. Kalau domirnya yang ke-9, berarti menggunakan kata kerja yang ke-9 juga. Gitu ya. Lanjut. Ini kalau untuk perempuan sama aja ya. Kalau perempuan kan hiya. Dia seorang perempuan, satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan itu bahasa Arabnya hiya, ya kan? Bahasa Arabnya hiya. Sekarang kita cari hiya ini domir keberapa? Coba huwa, huma, hum. Hiya domir keempat. Berarti kita mencari kata kerja yang keempat juga. Membaca tadi bahasa Arabnya qoro'a. Sekarang kita tasrif. Qoro'a, qoro'a, qoro'u, qoro'at. Yang keempat. Nah, kan berarti hiya qoro'at. Belakangnya tetap sama seperti yang tadi ya. Nggak perlu dirubah. Yang berubah cuma ininya saja. Cuma domir dan kata kerjanya saja. Nah, ini kalau perempuan. Sekarang kalau anti korokti, antuma koroktuma, antuna koroktuna, gitu ya. Misal kita buat contoh dari kalimat yang lain. Kalimatnya gimana nih? Ia, satu perempuan, telah makan roti yang lezat di restoran yang terkenal. Dia, satu perempuan, telah makan roti yang lezat di restoran yang terkenal. Hiya, iya bahasa Arabnya tadi hiya. Telah makan. Telah makan itu akala bahasa Arabnya. Karena hiya ini adalah domir keempat, maka kita mencari kata kerja yang keempat juga. Akala, akala, akalu, akalat. Yang keempat ya, akalat. Kita tulislah akalat. Roti khubzun. Lezat ladidun di fi restoran mata'amun terkenal masyhurun. Yang ini sama seperti kayak yang tadi juga, hiya akalat. Roti jadi objek yang dia makan ya. Berarti karena dia objek maka dia jadi maf'ul bih. Tadi kalau saya lupa yang namanya maf'ul bih itu wajib nasab. Yang namanya maf'ul bih wajib nasab. Dan khubzun ini atau roti ini dia nasabnya dalam bentuk fathah ya. Jadi yang awalnya khubzun jadinya khubza. Alladzi sifat juga harus sama persis sama sebelumnya. Fi nggak usah dirubah, fi-nya tetap sama. Lalu mata'amun, karena sebelumnya ada huruf jer, maka kata setelahnya ini menjadi majrur ya. Menjadi majrur. Kan jer dan majrur itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak akan terpisah. Kalau ada jer ya ada majrur. Tidak mungkin majrur ada tanpa jer. Mungkin sih. Maksudnya tidak mungkin ada jer tanpa majrur. Nah gitu ya, kebalik. Nggak mungkin ada jer tanpa majrur. Kalau ada jer berarti harus ada majrurnya. Majrurnya ini adalah mat'amun. Majrurnya mat'amun. Kalau dia majrur, maka yang awalnya un, harokatnya berubah jadi kasroh. Kita tambahin alif lam aja biar lebih bagus. Fil mat'ami. Masyhurun al-masyhuri. Jadinya karena dia sifat. Gitu ya. Nah, bahasa Arab dari ia, satu perempuan telah makan roti yang lezat di restoran yang terkenal, jadinya hiya akalat al-khubza al-ladzidza fil mat'ami al-masyhuri.
Nah, ini perubahan-perubahannya. Ini nomor dari domir dan kata kerjanya. Kalau domir pertama kan huwa. Huwa akala, huma akala, hum akalu, hiya akalat, huma akalata, hunna akalna, ana akaltu. Ini nomor ke-13 ya. Karena ustazah mau 66 sesuai dengan jumlahnya 13 dan 14. Ini jadinya tempatnya agak terpisah sendirian. Terus yang ke-7 anta. Anta akalta, antuma akaltuma, antum akaltum, anti akalti, antuma akaltuma, antunna akaltunna, ana akaltu, nahnu akalna. Gitu ya. Jadi intinya seperti ini pelajaran kita hari ini. Banyak sekali, tapi cuma berubah-berubah di bagian ini aja, kan kalian juga sudah hafal, jadi ini mudah aja, cuma sesuaikan aja jumlah sama nomornya. Nah, ada tadrib ya, tidak banyak kok saya kasih karena sebagian masih ada yang belum mengumpulkan tugas percakapan bahasa Arab. Jadi tugasnya Ustazah lebih sedikitkan lagi. Apa itu? Nah, menerjemahkan dua kalimat ini. Gak usah dirubah, pokoknya dua kalimat ini aja diterjemahin. Mereka, banyak perempuan, telah mendengarkan sebuah lagu yang indah di ruang, tunggu ya ini ya, tunggu bukan runggu, afan, typo. Di ruang tunggu yang nyaman. Lalu kalimat kedua yang harus kalian terjemahkan adalah kamu dua laki-laki telah melempar batu yang kecil di depan pengemis yang bohong. Ini jangan dipraktikkan ya. Ya walaupun dia pengemis yang bohong, jangan juga dilempar batu ya, tinggalin aja gitu atau dikasih tahu, Mas gak usah bohong gitu ya. Gak baik, dosa gitu. Kasihan kalau dilemparin batu. Tapi diterjemahin aja. Udah, kalau gitu demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih mudah dalam memahami Al-Quran dan mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW karena kita mempelajari bahasa beliau dan meningkatkan iman dan takwa kita dengan mempelajari sedikit dari bahasa Arab ini. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.